Negeri Indonesia yang dahulu bernama Nusantara ternyata menyimpan misteri yang hingga kini belum terungkap. Buah dari penjajahan Belanda selama 3,5 abad, ternyata merubah seluruh tatanan kehidupan masyarakat termasuk sejarahnya. Setelah mengeluarkan pernyataan Nusantara sebagai representasi negeri Sabah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, yang sejalan dengan perspektif Kiai Haji Fahmi Basha, kembali mengemukakan pandangannya yang mengurai bahwa Nusantara merupakan negerinya Nabi Nuh, setelah isi bumi ini dilanda banjir besar. Kata Nusantara itu berasal dari Nuh dan Santara. Nuh itu artinya Nabi Nuh, dan Santara yang memiliki arti towong, lowong atau kosong, menurut kamus dari Padma Susastra. Jadi, Nusantara merupakan tanah Nuh yang kosong setelah banjir, dan pernyataan Nusantara yang berasal dari Nusa dan Antara itu adalah akal-akalan dari Belanda saja. Kiai Haji Fahmi Basha selanjutnya menjelaskan naskah carita Waraguru pada tahun 1750 Masehi yang berbunyi, "Mangka bijil angina topan sapocoro tisagara mangkakeum alam dunya. Urang Nusa Jawara meeker nien gunung." Dia menyebut sumber bacaan dan sebagian hipotesa itu berasal dari dalam Al-Quran. Secara nalar berdasarkan kitab suci, Nabi Nuh seorang nabi yang hidup selama 800 tahun. Dikisahkan, kaum Nuh tidak taat terhadap seruan Nabi Nuh untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anaknya pun mengingkari ajarannya. Mereka lebih memilih menyembah berhala, hingga akhirnya Tuhan mengeluarkan peringatan akan adanya bencana dahsyat yang melanda seluruh belahan bumi. Tuhan perintahkan Nuh bersama pengikutnya yang berjumlah 80 orang untuk membuat perahu besar di atas bukit. Tatkala, ketika banjir besar datang, Nabi Nuh bersama 80 orang, beserta beberapa sepasang hewan selamat di dalam bahtera besar itu. Seluruh permukaan bumi tertutup air selama berbulan-bulan, hingga tidak tahu kemana bahtera yang mengangkut orang-orang penyembah Tuhan. Kisah itu pun terhenti saat Nabi Nuh bersama pengikutnya menepi di suatu negeri, kala air sudah menyusut. Negeri itu belum pernah terungkap karena tidak ada penjelasan rinci di dalam Al-Quran dan Alkitab, maupun penelitian dari para sejarawan dan arkeolog. Dari kandungan kisah tersebut, menyebut negeri itu adalah Nusantara yang menjadi sumber peradaban dunia, karena nenek moyangnya adalah orang-orang Syali dari pengikut Nabi Nuh. Ketika populasi manusia semakin bertambah, tentu penyimpangan-penyimpangan sering terjadi sehingga penyembahan terhadap berhala kembali menyebar hingga Tuhan menurunkan utusan-utusan yang berikutnya. Nabi telah menyaksikan Nusantara yang penuh berkah dan kebangkitannya di masa depan. Seorang budayawan dan ulama Nurtolis Majid mencatat ada indikasi sejak zaman Nabi Sulaiman bahwa Arab telah mengimpor kapur untuk dibuat minuman tonik dari Barus, yaitu orang-orang dari Melayu di wilayah Sumatera. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang cukup menarik perhatian saya. Dalam surat Al-A'raf ayat 96, difirmankan, "Jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Tuhan akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi." Hemat saya, sepertinya ayat tadi tidak ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi. Benar, memang Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, tetapi ayat tadi secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu. Suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata rapi. Yang mendapatkan penekanan di ayat tersebut menurut Kiai Haji Maimun Zubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, adalah Ahlal Quro, yang artinya para penduduk desa. Ini menarik sekali, menurut saya, penduduk desa atau nagari, ini banyak sekali di Indonesia.
Saat ini desa di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Bagaimana dengan di Jazirah Arab saat itu? Jadi, jelas pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah tatanan kemasyarakatan yang diberi kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan budaya setempat. Sejarah mencatat, bangsa kita menerima masuknya agama-agama manapun tanpa melalui perang dan paksaan. Begitupun Islam, orang-orang di Nusantara menerima agama ini dengan damai. Mereka menyebutnya sebagai yadhuluna fi dinillahi afwaja. Bahkan kini Islam menjadi agama mayoritas. Islam menyebar secara gigantis lewat pesantren-pesantren kita yang menjadi ciri khas Islam di Nusantara. Bandingkan dengan dinasti Mughal di India. Sudah beratus tahun dinasti itu berkuasa dan tetap gagal menjadikan Islam sebagai mayoritas di sana. Orang-orang Nusantara masuk Islam pada masa akhir-akhir. Islam menyebar ke Maroko, Tunisia dan Asia pada abad ke-7. Dan Islam masuk pertama kali ke Aceh pada abad berikutnya, tetapi tidak berkembang. Justru Islam berkembangnya di Jawa pada akhir abad ke-15 atau ke-16 hingga menyebar ke seluruh Nusantara. Ini dilakukan dengan cara-cara pendidikan pesantren. Untuk pertama kalinya adalah pesantren Ampel Denta, yang serambi masjidnya bukan model Arab, melainkan mengadopsi dari pendopo kerajaan Brawijaya. Apa yang diteladankan Sunan Ampel dengan pesantrennya itu adalah Islam yang mengapresiasi budaya kita sendiri tanpa harus meniru-niru bangsa Arab. Sehingga Islam bisa tersebar dengan damai, tanpa menyakiti orang lain di desa-desa karena tercerabut dari akar budayanya. Masjid yang dibangun oleh Sunan Kudus juga mirip bangunan pura, yaitu tempat suci agama Hindu. Tidak hanya Islam, agama manapun berkembang di negara-negara yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda pula. Leif Manger misalnya melihat agama bukan persoalan hitam putih, bukan persoalan tunggal atau milik Timur Tengah, tetapi Islam dimungkinkan melakukan dialektika yang dinamis antara Islam dalam kategori universal dengan lokalitas di mana ia hidup. Hal ini dikarenakan sekalipun Islam memiliki karakter yang universal, ia juga merupakan produk dari pergulatan dengan konteks lokal dengan budaya setempat. Dalam landasan budaya Nusantara inilah bangsa Indonesia yang majemuk bisa duduk bersama, itulah implementasi iman dan takwa. Jika bangsa ini bisa duduk bersama tanpa membedakan latar belakang dalam landasan budaya, maka hujan berkah tanpa diharapkan pun akan datang dengan sendirinya seperti disebutkan dalam surat Al-A'raf tersebut. Luar biasanya, di masa lalu sepertinya baginda Nabi telah menyaksikan Nusantara yang penuh berkah. Berabad-abad yang lalu, Nabi pun telah melihat kebangkitan Nusantara di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silakan tulis di kolom komentar.